Kita sambut di pintu depan sudah bercahaya. Atasnya pun pengen dan tinggal mereka mulai nih. Siapkan belangkonya Pak Siddiq. Betul ya? Jadi ini betul-betul nanti semoga menjadi wasilah kita nanti dijaga di surga. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan selamat datang. Boleh kami absen dulu? Wonogiri semuanya tanpa terkecuali. Bukan diri. Nanti ada yang dua ini nanti. Kita Wonogiri, kita Wonogiri. Tapi yang datang 160 kalau nggak salah lagi. Berarti lebih dari separuh. Batin, Bu, nggak apa-apa. Karena memang ini diundangnya. Alhamdulillah. Memang tidak semuanya. Kok Gusti Dilor itu loh, memang tidak semuanya ya kan undangan spesial. Pacitan. Nah, Pacitan. Mana Pacitan? Oh, masih di mobil juga. Yang sudah tahu di sini? Kesasarnya ke Mekah. Alhamdulillah. Pacitan hadir. Ya, alhamdulillah. Nggih. Waktu kalau diri Sragen karangannya Pacitan? Jogja. Perancis termasuk Wonogiri mungkin. Prancis itu berarti di Eropa sana begitu. Alhamdulillah jauh juga. Bapak Ibu sekalian, kami berdoa dari manapun panjenengan melangkahkan kaki tadi, semoga panjenengan melangkahkan kaki kanan, melangkah di tempat menikah. Segera Pak Cijago akan dihitung dengan kebaikan-kebaikan sampai nanti pulang dan terus ini akan menjadi jariah. Wonogiri dapat undangan ngaji bersama Ustadz Anwar Jupri LC. Kita berkumpul di pagi ini untuk bereuni bersama SHU Baitullah cabang Wonogiri. Berani bisa datang ke tanah suci, ke Mekah dan ke Madinah. Allahumma amin. Baik, sebelum saya akan memulai nanti acara dengan menjawab ketika mudah. Gambar ya, dengan ketika mudah. Hasil umroh mengubah, apa? Mengubah, berubah ini, mengubah. SHU Baitullah dengan jawab jadi wasilah. Hasil umroh SHU Baitullah. Cakep, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Ibunya calon-calon pengusaha besar tingkat nasional bahkan tingkat internasional. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibunya calon-calon ulama besar warasatil anbiya. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Ibu calon-calon Bapak Ibunya pemimpin-pemimpin besar tingkat dunia. Allahumma hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan Allah, wabil khusus Ustaz Yayaji Anwar Jufri RC beserta rombongan. Kita lanjutkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sami sehat. Bulan niati sami cita pun sarapan dereng. Lanjut jam rawuh kudu piye ya trenyo. Mergo niati sarapan niku nek kalian dumugi pinten 10 yuto. Bahwa dengan berpegangan ayat dan hadis maka siapapun tidak pandang bulu maka akan segera dimampukan Allah bisa tindak ke tanah suci khususan haji tanpa antri. Insya Allah SDU akan mencoba membuat kelas yang golongan kelas miskin di mana nanti dalam 3 sampai 5 tahun itu bisa haji furoda. Haji furoda itu haji sing boten antri sing biayanya sakit 250 juta. Dimulai dari kelasnya orang-orang tidak mampu. Karena ada satu keyakinan bukan masalah duit, tapi masalah kita kundilan ayat Gusti Allah kuat nopo boten. Artinya insya Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu saja, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Dan kemudian kami sudah mengalami keajaiban yang sangat luar biasa. Dulu kita mendirikan SLB cabang di Selong Kiri di Tegulan itu, pikiran saya itu bagaimana saya bisa mengumrohkan bapak sama ibu mertua. Dan alhamdulillah kabul pun kali sedoyo bapak sampun sedo insyaallah husnul khotimah. Kok dilalak kersanimun Gusti Allah mudah-mudahan menjenengan bisa juga termotivasi. Insyaallah ini menjadi satu lahan amal kang kita sedaya ini. Tidak hanya sekedar ibadah, memang rukun iman, rukun Islam yang kelima. Allah ingin menghendaki dos mugi supados kula yang sami ini berdaya sebagai orang Islam yang tidak bermental tangan di bawah tapi tangan di atas. Kalau Ustaz Anwar menginginkan semua alumni SHU terutama yang sepuh-sepuh jangan sampai di akhir-akhir masanya itu namun berpangku tangan alias jedodrem aduh itu sedangkan menteni mati alhamdulillah benar-benar. Tapi bagaimana sinaso yang kami sudah sepuh minta kepada Allah ditambahi usia mulai 30 tahun sampai 3 dosa tahun dengan program-program kebaikan-kebaikan cuma di mata Allah, dimana ketika kalian masih sampun sepuh tetap berproduktif buat ngomong abad ngomong anak itu tidak kesel
Awet mau anak putu kesel mboten. Aku dijaluk ya. Dongane awet nunggone anak putu dengan doa-doa terbaik. Insya Allah menjadi yang kakak, yang putri yang bangga, punya cucu-cucu yang pengusaha besar, yang pemimpin besar, yang ulama besar. Allahumma insya Allah. Kemudian kelanjutannya nanti Bapak Ibu SDAU Baitullah mempunyai visi misi akan mempromosikan sekolah SDAU Baitullah itu ke semua rumah-rumah penduduk sampai kepada telinga-telinga bayi. Mriki wonten salah tunggalipun jamaah naminipun Mbak Ardani menika saking Sragen. Rikala masih gadis sudah ikut sekolah lebih beberapa kali kan di sini tenggalune niku proposalnya tindak umroh minta suami yang diidamkan untuk saking umroh pikantuk garwa mantenanya tindak umroh minta anak-anak sesuai yang beliau inginkan. Ibu sekarang baru produk Quran atau Madinah di Margan ini kita rahasia ya. Sekarang punya dua anak. Anaknya yang pertama umur 6 bulan namanya Aisyah. Diajak umroh 6 bulan itu. Tidak tahu itu. Saya yakin doanya luar biasa. Anak 6 bulan pun. Jadi masih gadis umroh nyuwun jodoh karena Gusti Allah ke Mekah Madinah. Untuk pikantuk garwa manten anyar tindak Mekah Madinah. Entah itu produk Mekah atau umumnya. Kemudian hamil punya anak, anaknya lahir umur 5 bulan dijak sholat dalam Gusti Allah Baitullah. Masyaallah. Saya meyakini akan menjadi generasi bintang yang kita harapkan. Sakit dipeniru di baik-baik nggih. Nah, sepon kasep sepon pripun tidak ada istilah kata-kata tua boten. Semangat tetap masih sepuh asepe ampuh. Doa-doanya insya Allah mustajab diijabah Allah. Kok belum kata yang terakhir, kalau penjenengan menginginkan kebaikan menjadi bertambah, umur menjadi bertambah, kami SDAU Baitullah cabang Wonogiri siap membuka agen-agen kebaikan. Nanti bisa kerso, bisa SMS ke saya. Nanti kita sampaikan ke Ustadz Sugiono dan Ustadz yang lain. Dulu sekejap saja misalnya Ustadz Sugiono nanti dia diproses Pak Sugiono, Bariyati, Bungkus dan lain sebagainya. Semua bisa menjadi agen kebaikan. Tapi tidak kita bahas di sini dari kelas. Betul nih Bapak Ibu ya? Insyaallah ngaten. Bila menika yang sakit pelatakan matur sangat awet kerawan penjenengan kami nyuwun pangapunten bilih anggit kula nampi kerawan penjenengan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sampai sehat. Bulan niati sampai lanjutan pun sarapan dereng. Lanjut jam rawuh kudu piye ya trek. Perkara niati sarapan niku nek kalian dumugi bintang 10 yuto. Bahwa dengan berpegangan ayat dan hadis maka siapapun tidak pandang bulu maka akan segera dimampukan Allah bisa pindah ke tanah suci khususan haji tanpa antri. Insya Allah SDAU akan mencoba membuat kelas yang golongan kelas miskin di mana nanti dalam 3 sampai 5 tahun itu bisa haji furoda. Haji furoda itu haji sing boten antri sing biayanya sakit 250 juta. Dimulai dari kelasnya orang-orang tidak mampu. Karena ada satu keyakinan bukan masalah duit, tapi masalah kita gundilan ayatnya Gusti Allah kuat nopo boten. Artinya insya Allah itu tidak akan memanggil orang yang mampu saja, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang terpanggil. Dan kemudian kami sudah mengalami keajaiban yang sangat luar biasa. Dulu kita mendirikan SDAU Baitullah cabang di Selongkiri di Tebulan itu, pikiran saya itu bagaimana saya bisa mengumrohkan bapak sama ibu mertua.
dan alhamdulillah kabul purping kali sedoyo Bapak sampun sedo insyaallah husnul khotimah. Kok delalak kesenangan Gusti Allah mudah-mudahan panjenengan bisa juga termotivasi. Insya Allah ini menjadi satu lahan amal kang kita sedaya ini. Tidak hanya sekedar ibadah. Memang rukun iman, rukun Islam yang kelima, Allah ingin menghendaki dos mugi supados kula yang sami ini berdaya. Sebagai orang Islam yang tidak bermental tangan di bawah tapi tangan di atas. Kalau Ustaz Anwar menginginkan semua alumni SHU terutama yang sepuh-sepuh jangan sampai di akhir-akhir masanya itu namun berpangku-tangan alias jegoger makhluk itu sedangkan menteni mati alhamdulillah benar-benar. Tapi bagaimana sinaso orang yang sami sudah sepuh minta kepada Allah ditambahi usia mulai 30 tahun sampai 3 dosa tahun dengan program-program kebaikan-kebaikan cuma di mata Allah, dimana ketika dia masih sampun sepuh tetap berproduktif buat ngomong awet ngomong anak itu tidak kesel. Awet ngomong anak itu kesel buat aku dijalur dengan awet nunggoni anakmu itu dengan doa-doa terbaik. Insya Allah menjadi yang kampung, yang putri yang bangga punya cucu-cucu yang pengusaha besar, yang pemimpin besar, yang ulama besar. Allahumma insya Allah. Kemudian kelanjutannya nanti Bapak Ibu SHU Baitullah mempunyai visi misi akan mempromosikan sekolah SHU Baitullah itu ke semua rumah-rumah penduduk sampai kepada telinga-telinga bayi. Yang mriki wonten salah setunggalipun jamaah naminipun Mbak Ardani menika saking Seragen. Rikala masih gadis sudah ikut sekolah belum beberapa kali nang di sini daleme niku proposalnya tindak umroh minta suami yang diidamkan. Untuk saking umroh pikantuk garwa. Mantenanya tindak umroh minta anak-anak sesuai yang beliau inginkan. Buat anak baru produk pekan atau mungkin ada maafkan ini. Kita rahasia ya. Sekarang punya 2 anak. Anaknya yang pertama umur 6 bulan namanya Aisyah. Diajak umur 6 bulan itu. Tidak tahu, saya yakin doanya luar biasa. Anak 6 bulan itu. Jadi masih gadis, umroh nyuwun jodoh karena Gusti Allah ke Mekah Madinah. Untuk pikantuk gal, manten aja tindak Mekah Madinah. Entah itu produk Mekah atau umumnya. Kemudian hamil, punya anak, anaknya lahir umur 6 bulan, dijak sholat dalam Gusti Allah Baitullah. Masya Allah. Saya meyakini akan menjadi generasi bintang yang kita harapkan. Sakit ditiru di baik-baik, oke? Nah, sepon kasep seperti itu tidak ada istilah kata-kata tua betul. Semangat tetap masih muda, sepuh asepe ampuh. Doa-doanya insya Allah mustajab diucapkan Allah. Buat beliau kata yang terakhir, kalau penjelang menginginkan kebaikan menjadi bertambah, umur menjadi bertambah, kami SHU Baitullah cabang Wonogiri siap membuka agen-agen kebaikan. Nanti bisa kerso, bisa SMS ke saya. Nanti kita sampaikan ke Ustadz Sufiono dan Ustadz yang lain. Dulu sekejap ya misalnya Ustadz Sufiono nanti dia diproses Pak Sufiono, Bariati, Bukus dan lain sebagainya. Semua bisa menjadi agen kebaikan. Tapi tidak kita bahas di sini kali kelas. Tapi Bapak Ibu ya, insya Allah ngaten. Bila menikah yang sakit pelakon, matur sangat agen kerawan penjenengan kami, nyuwun pangapunten, bila anggit kulon. Mampi kerawan penjenengan mana? Angkat tangannya begitu. Anaknya orang si mana, orang si wedok gitu. Saya juga termasuk. Saya dapat 5, yang 2 cewek-cewek, yang 3 cowok, ya, cewek, cowok. Karena sudah punya cucu jadi karena anak baru cewek. Karena cewek. Nah, ada penjelasan semua kata-kata Bapak Ibu.
kata-katanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan ketika suami istri berhubungan badan dan airnya istri lebih dulu keluar ketimbang airnya laki-laki, terjadi kehamilan, dipastikan jenis kelaminnya perempuan, jenis sandiwara. Tahu itu? Kata-kata dari wahyu. Jadi ketika mau memberikan anak lanang, anak wedok itu kata-kata Bapak Ibu. Ketika hubungan badan suami istri, ternyata airnya suami lebih dulu keluar ketimbang airnya istri, dan terjadi kehamilan. Berarti anaknya apa? Iya. Tahu resepnya? Tahu resepnya? Untuk sekolah peradikan. Untuk sekolah peradikan. Hadis tentang ini menyebabkan ribuan Yahudi masuk Islam di masa Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman itu penelitian belum sampai ke sana, tapi Nabi bisa bicara itu. Lagi-lagi kalah, Bapak Ibu. Mungkin kemarin terkait besar kayak ono istighfar, ono salawat, ono nyelehnya dan macam-macam. Sejatinya lebih bisa disederhanakan, insya Allah. Semua perubahan yang kita inginkan ke depan, backgroundnya kalam. Backgroundnya apa? Kalam. Aslinya kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menginginkan kita pun harus begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Justru ucapan kita lah penentu soleh dan tidak solehnya amal perbuatan kita. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, sebelum hari ini Nabimu Ibrahim berdoa meminta kepadamu agar engkau memberkati kota Mekah. Gara-gara kalamnya Nabi Ibrahim agar Mekah diberkati, engkau pun memberkati kota Mekah. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, jika background keberkahan Mekah ini adalah kalamnya siapa? Saya tidak bisa kalam. Saya minta kepadamu ya Allah, jadi ciptakanlah keberkahan di kota Madinah. Karena apa? Karena kalam ucapan Nabi Muhammad, karena doa beliau kepada Allah. Hanya ya Allah, saya minta 2 kali lipatnya. Itu keringat atau kalam? Minta 2 kali lipat? Kalam. Dan yang dicipta oleh Allah apa? Ini biasa sih. Madinah diberkati 2 kali lipat keberkahan kota. Backgroundnya apa? Karena ada keringat lebih banyak. Karena itulah di dalam Islam dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Bu, ada yang pernah berdoa anaknya ini lanang jadi cak soleh? Angkat tangannya begitu. Nek wajah solehah? Mulai hari ini jangan ucapkan itu. Diam. Mulai hari ini jangan ucap itu. Pilih diam. Tapi kalau jenengan punya kata-kata yang lain, ya Allah, anak lanangku iso nyoleh kisah Indonesia. Nah, berbicaralah jenengan. Itu nanti. Nanti jenengan, karena jenengan yang paling soleh sak kampung itu ditakoni wis balas wong tua, nggih padahal iki duake soleh modalnya melawan dewi. Tapi kalau dia oleh kisah Indonesia bobot untuk membalas orang tua, oke apa sih ibu? Nah, ganti kata-katanya. Pernah mendoakan anaknya lulus dapat pekerjaan? Pernah. Mulai sekarang diam, jangan ngomong itu. Jangan pernah diucap lagi kalimat itu. Itu kalimat membonsai. Tahu bonsai? Tahu tanaman bonsai? Bundet. Itu yang saya temukan di tahun 2004. Begitu selesai khutbah di Arafah, saya pamitan jamaah saya di dalam Bapak Ibu, saya tak melanggar aturan ini kon wukuf neng tendor, saya tak njogo wae mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya minta izin 1 jam di luar. Saya munajat di luar, mana-mana melaku ketemu orang Malaysia, Pak.
Saya tanyakan orang Malaysia, ada doa pasti diijabah di Arafah, ada permintaan pasti diberi, dipakai apa? Kata orang Malaysia, kami doakan anak-anak kami dimudahkan oleh Allah membuat sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh dunia. Jadi ingin anak cucu mereka ini membuat sesuatu, buah sendal jepit, buah motor, buah pesawat, tapi dipakai oleh seluruh dunia. Jenengan pernah berdoa begitu? Jenengan sering berdoa begitu, anak cucunya nanti membuat motor, mobil, semua yang dibutuhkan manusia sadonya ini dibuat oleh cucu jenengan? Sudah sering berdoa begitu? Belum. Kalau jenengan diwenehi cucu saya kaya ngono gelem ra? Nanti BKK jenengan gelem kalau gelem bicaranya. Kalau bicaralah, tapi jangan asal. Belajar dulu ilmunya, biar tidak menyesal. Kata Nabi, mereka yang di neraka dari A sampai Z, seluruh penduduk neraka sedang panen hasil ucapan lisan mereka. Semua penduduk neraka itu sedang apa? Yahsun illa min hasaidi alsinatihim. Tidak ada dari pintu yang lain. Ucapan-ucapan mereka yang tidak pakai ilmu, tidak pakai perencanaan, tidak kesengajaan, inilah penyebab mereka semuanya di dalam, padahal sudah umrah, sudah haji, masih di neraka juga. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Bapak Ibu? Saya berharap nanti ke depan SHU cabang Wonogiri semakin menegaskan diri, golek jamaah umroh yang benar, atau yang kepingin memperbanyak rombongan yang berangkat. Hanya memperbanyak apa? Rombongan yang berangkat rame ke nagone Arafah. Tapi bukan jamaah umrah sejatinya. Karena nggak punya ilmu, nggak punya mentalitas, nggak punya iman, nggak punya ketakwaan. Ini bukan al-mu'tamir. Kalau al-mu'tamir punya bekal ilmu, punya bekal keimanan, punya bekal ketakwaan. Nah, saya berharap nanti jangan ngokeh-ngokehi sekedar rombongan. Pastikan insya Allah yang akan datang ke Baitullah benar-benar jika haji ya al-hajj beneran. Ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, dan kemudian disampaikan juga oleh putra beliau Ibnu Umar. Dulu ketika haji bareng, haji apa? Bareng antara Umar dengan siapa? Abdullah bin Umar. Sang anak dan memberikan materi yang luar biasa. Semoga terbakar bukan karena panas, karena hero kita yang dihidupkan kembali, kalau tertidur dibangunkan kembali sehingga bersemangat lagi, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini sebentar lagi akan menjadi semangat kita untuk sesuai tema, kita bisa mengubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan dunia untuk izah Islam yang lebih baik. Dan itu bisa dimulai dari diri kita bersama SHU Baitullah, insyaallah. Sebelum sampai nanti ke rehat, ini ada beberapa hal yang perlu kami siapkan sampai ke Bapak dengan. Nah, kita akan makan siang Ibu, Bapak. Kita akan prasmanan, nanti akan kita sampaikan tata laksananya Bapak-bapak dulu gitu. Ibu atau Ibu dulu? Kita mau panitia ya, karena sudah disiapkan. Sunahnya belum saja makan dulu, ada siapkan. Bapak-bapak dulu, nanti selesaikan berbagai waktu, yang ibu-ibu dulu. Nanti juga ada testimoni dari beberapa jamaah sudah disiapkan oleh panitia. Nah, ini sebelum sampai ke rehat, Ustaz Siddiq untuk kami bisahkan beberapa. Yang pertama, Bapak Kepala Desa dan Hijau, Pak Marmino, saudara Terkes, mari kita doakan juga nanti saudara yang lain. Mohon aminnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Allahumma rabban nasi. Nabi bil ba'sa ismi Bapak wa anta syafi la sifat la sifat la sifat la yukut
qudus Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa sin asbabul islam. Allahumma asfi la ta'sabuhu insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah sudah azan berkumandang. Dan ini kita rehat dulu. Nanti ada penutupan, ada pembagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Rusiati dari Dukun Kampung Pak Sidik, Kampung Kelahiran Pak Sidik. Dalam jemaah umroh, saya jemaah paling tua maksudnya paling sing gede diangkat. Seragamnya sekali ini Bu. Masih RRI. Dulu waktu berangkat itu ilmunya masih kurang banget Ustaz. Baru pertama ikut kajian di SMP IT Celakamu Pologiri gitu. Ya. Terus berangkat waktu amal Ramadan tahun 2015. Itu masih RRI, belum Taifullah. Cuma berangkat berdua sama suami saya. Itu ilmunya masih kurang banget. Mereka masih bingung. Kasih ya, masih bingung saya. Ya alhamdulillah nikah jenengan seragam gitu. Belum dari zaman berarti. Kayaknya itu ditemukan. Ya, ilmu yang perlu, tapi modal juga tidak ketinggalan. Terus mohon maaf nih, saya tadi buat siap kontes itu testimoni nopo. Jadi murah mudah. Ya, minggu kata ceritanya nih. Saya bukan orang yang berpendidikan tinggi Bu. Kalau ini sekolahnya itu S2, SD atau SMP. Namun SD, SMP, SMA mau buatan. Dulu itu sebenarnya sudah dapat beasiswa dari suatu sekolah SMA, tapi orang tua cukup beasiswa kok loh. Gue juga perlu sanu, perlu buku, jadi mundur kalau nggak tenang gitu, bukan situasi semua. Tapi alhamdulillahnya saya cuma semangat. Modalnya itu namun tekad mau, tapi juga tidak berhenti untuk belajar. Senajan namun lulusan SMP, belum kita tetap belajar. Ngaji kadang ikut upaya, ikut kajian kasih ikut. Jadi keluar. Tapi alhamdulillah pun suami juga ridho. Saya keluar kalau untuk setiap minggunya, setiap sore saya keluar 5 hari dalam seminggu liputan kaji. Tapi ini aku tahu ini mau kerjaan saya tani, suami tani keluar 5 hari dalam 1 minggu untuk yang sorenya, untuk malamnya sampai 3 kali. Awan haji melang. Jadi alhamdulillah seperti itu. Tapi kadang saya juga pakai kalau suami lagi perempuan itu gambarnya lebar. Tapi alhamdulillah suami saya ketua TPA Mustahil Dusun Hugo. Dulu santrinya ada 90-an, yang ini sudah yang masuk SMP banyak yang mondok. Terus yang lainnya masih kecil-kecil juga belum masuk. Ini santrinya tinggal 60-an. Untuk majelis taklimnya ibu-ibu itu sekitar 50-an.
dihadirkan pengusaha selogiri, tukang jahit naik haji, dan seluruh karyawannya sudah dibawa haji bersama SHU Ucaha Umroh SHU Baitullah. Karenanya 40 ning noling yundung apa berarti ada di sini dulu. Siti ada, Bu Ratmi, tahu tadi? Ya semuanya diajak umroh. Nah yang kedua monggo Ibu Waryandi, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat Bu, di tempat lagi lo Bu Waryandi. Dalamnya Pulau Jebu kali kader ada dalamnya tangkau. Saya istrinya Pak Supri ini. Alhamdulillah di sini diberi kesempatan untuk testimoni. Kami dari agen SHU Baitullah cabang Selogiri. Di sini alhamdulillah Ibu masih tetap semangat ya, sampai jam ini masih tetap semangat. Setelah mendengarkan tauhidnya Ustaz Anwar terutama tentang haji, luar biasa. Siapa yang ingin berhaji? Saya. Nanti kalau saya tanya siapa ingin berhaji, saya. Nah itu jalan-jalan yang kemarin 19 November berangkat umroh ya. Siapa yang ingin berhaji? Jawab saya. Siapa yang ingin berhaji? Siapa yang ingin berhaji? Allahu Akbar. Insya Allah Allah akan memampukan. Di sini saya akan testimoni tentang keberangkatan sampai kita bisa ke Baitullah. Saya pribadi ikut di SHU Baitullah umroh tahun 2017 pertama kali. Ya sudah umroh 3 kali bersama SHU. Yang pertama tahun 2017, terus 2020, yang terakhir kemarin 2022, dan haji sekali tahun 2009. Sehingga perjalanan yang saya merasakan begitu berat itu saat pertama kali mau berhaji. Ya 2009 saat itu usia saya 31 tahun, usia pernikahan saya saat itu 5 tahun nih. Itu kami memutuskan itu berhaji itu berat antara 2 pilihan. Itu ada kebutuhan yang sangat saya butuhkan saat itu nih. Karena kebetulan saya bekerja sebagai penjahit tadi. Yang pertama, yang kedua sebagai perias. Nah dalam perias itu saya butuh akomodasi Bu. Saya butuh mobil nih saat itu. Saya nabung selama 5 tahun saya menabung 40 juta kalau nggak salah namanya. Saya masih sangat ingat nominal itu, dan itu pengen banget saya berikan kendaraan. Tapi saat itu suami pulang dari masjid menemui, ini jangan buat beli kendaraan dulu ya, kita daftar haji. Saat itu akun menjauh, padahal sangat membutuhkan kendaraan saat itu. Tapi alhamdulillah dipahamkan suami, akhirnya bismillah kita mendaftar. Hanya ada tabungan 40 juta itu untuk kita mendapat kursi haji. Saat itu kita belum punya rumah, belum punya kendaraan, dibilang belum punya apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Dari penghasilan yang sangat kurang, suami masih hanya karyawan swasta Ibu, jadi masih habis untuk biaya hidup sehari-hari. Tapi alhamdulillah sekali saat kita berniaga dengan Allah, yang kita sudah ibaratnya mengalahkan kebutuhan duniawi kita. Kita membuktikan pada Allah bahwa ya Allah, saya ingin memenuhi panggilanmu lebih dahulu dari kebutuhan-kebutuhan kami di dunia. Allah memberikan luar biasa itu ya, untuk mertua saya memberikan hadiah saat itu kendaraan. Matur suwun sangat itu saat
yang masih butuh beberapa juta saat itu, kita butuhkan uang saat itu. Ya Allah, kita mau berangkat tapi belum ada biaya. Akhirnya saya suami ikut kajian saat itu, kajian mulia yang digelar di Solo, wisata hati bersama Ustaz Yusuf Mansur. Nah, saya saat itu mendengarkan kajian beliau itu sangat terharu, Bu. Siapa orang yang bersedekah, yang menginfakkan sebagian miskinnya, apa yang dia cintai dan yang dia miliki, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Saat itu saya pakai cincin, Bu. Cincin pernikahan saat itu, karena hanya ada satu cincin ya, karena sudah saya jual. Itu subhanallah, saya matur Pak Ustaz, saya minta didoakan bisa melunasi biaya haji. Akhirnya kita pulang, ya. Kita sudah mengikhlaskan semua lillah. Kita sudah nggak punya apa-apa, tapi semoga Allah yang memberikan jalan terbaik. Akhirnya qadarullah, beberapa bulan menjelang keberangkatan itu order material saya cukup ramai, Bu. Jadi kita bisa menutup biaya berangkat haji itu. Dan alhamdulillah sekali ya, itu luar biasa yang pengalaman yang cukup berat yang saya rasakan saat saya mau berangkat haji. Jadi itu monggo jangan pernah patah semangat ya, kalau dulu penjenengan sudah berumrah harus bersemangat untuk berhaji. Insya Allah ya, penjenengan sudah mungkin yang sepuh-sepuh sudah mentas ya, yang di mall ibaratnya putra-putranya sudah mentas, jadi pendengar bisa mengagendakan untuk berhaji. Insya Allah ini ya, pertolongan Allah itu akan selalu datang saat itu menjadi kebutuhan kita. Saya dulu yakin Allah akan memberikan rizki sesuai dengan kebutuhannya, kalau itu sudah dijadikan kebutuhannya. Dan satu saat saya berdoa di multajam saat itu, saya berdoa, ya Allah, karena saya belum punya rumah di dunia, bangunkan rumah untuk saya dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah doa yang paling cepat terkabul itu Allah memberikan rumah setelah saya pulang haji. Saya sudah gak punya apa-apa, tapi rezeki itu kembali datang dari orang-orang yang sangat dekat dengan saya, dari ibu dan mertua, semuanya memberikan banyak untuk kebutuhan pembangunan rumah, untuk pembelian rumah. Dan subhanallah itu sangat merasakan balasan yang luar biasa. Terus untuk umroh, umroh pertama dan kedua, umroh yang pertama 2017 saya bersama anak juga adik juga bersama mertua, itu 2017. Dan alhamdulillah untuk kisah-kisah umroh pertama, kalau biaya alhamdulillah sudah dimudahkan Allah, jadi tidak ada kesulitan untuk biayanya. Dan yang terakhir kembali 2022 kemarin, saya alhamdulillah diamanai dari kepala cabang Pak Sintir, alhamdulillah matur suwun sangat juga Buku Sri, dan dari pihak pusat diberi kesempatan untuk membimbing umroh. Jadi umroh gratis bersama SAU Baitullah. Subhanallah sekali umroh bersama SAU Baitullah, penjadian sudah banyak merasakan begitu banyak bekal ilmu yang diberikan sehingga kita bisa maksimal ibadah di sana. Jadi semoga Allah memberikan kemampuan untuk penjadian kembali dan kembali umroh bersama SAU Baitullah, bahkan berhaji tanpa antri bersama SAU Baitullah. Mungkin itu segala testimoni yang bisa saya berikan, semoga memberi penjenengan motivasi untuk bagaimana bisa berhaji. Dan haji itu bisa dilaksanakan bagi siapa yang mau fokus, dia mau berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita yang insya Allah akan memampukan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada lagi, Mbak. Itu nih. Makan.
jauh sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi persaingan. Semua dari SHUP loh, dari mulai tahun awal sampai tahun ini, tahun yang paling mudah. Semoga berkah barokah menjadi inspirasi semua seluruh warga khususnya Wonogiri umumnya Indonesia. SHUP itulah paling yes, berkah barokah. Dulu yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya mampu untuk mengubah peradaban